Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Erma Puspitasari dari kelas 2A, nomor absen 9. Ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi. Langsung saja, saya mengambil judul yaitu penerapan metode SAW dalam pemilihan kosmetik base makeup untuk pemula. Langsung saja, pendahuluan yaitu kenapa saya mengambil atau memilih judul ini, karena tentunya dari pengalaman pribadi dan sejumlah dari sampel survei saya, yaitu kakak dan sepupu saya, dimana bingung menentukan produk apa yang bagus, produk apa yang baik jika kita menggunakan base makeup itu sendiri, karena semakin banyak variasinya akan semakin berlomba-lomba produsen untuk mengeluarkan produk yang terbaik. Kemudian selanjutnya yaitu perumusan masalahnya, skip saja. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan SPK pembelian base makeup, kemudian penilaian dari beberapa kriteria produk yang telah disurvei. Kemudian ruang lingkup mungkin di skip saja. Ini ada batasan yang dapat dibahas, yaitu yang pertama, sampel data yang saya saya dapatkan yaitu dapat dari website resmi dari produk atau pemilihan produk kosmetik yang saya pilih. Kemudian metode pengambilan yaitu metode survei. Kemudian yang kelima yaitu tinjauan pustaka dan metode penelitian. Yang pertama adalah pengertian, yaitu pengertian dari SPK itu sendiri. Saya ambil dari Turban. Kemudian dari Turban tersebut beliau menyebutkan ada beberapa komponen sistem SPK yang dibangun dari beberapa subsistem, yaitu ada 4. Langsung skip saja. Kemudian data-data tersebut ada kriteria base makeup secara umum. Yang saya ambil adalah 4 data. Yang pertama adalah foundation, BB cream, CC cream, dan cushion. Kemudian data kriteria hasil survei beberapa keluarga inti dan saya, yaitu menentukan yang pertama adalah harga, kemudian formulasi dan kapasitas isi dari base makeup tersebut. Kemudian next yaitu contoh data-data yang saya ambil yaitu produk Wardah. Alasannya kenapa nggak tahu sih Bu, karena lebih prefer ke Wardah saja. Next selanjutnya yaitu foundation ada 4 data, kemudian untuk BB cream ada 1 data, dan CC cream untuk 1 data, dan terakhir yaitu cushion yaitu ada 2 data. Next yaitu tabel harga base makeup. Ini skip saja, diambil dari data-datanya diambil dari website. Next. Kemudian tabel formulasi juga. Next. Kemudian perbandingan keseluruhan dari data itu dimasukkan dalam satu tabel biar lebih mudah. Kemudian keenam yaitu metode penelitian. Saya jelaskan sedikit dari metode penelitian ini, yaitu ada Fuji Multiple Attribute Decision Making atau FAMDM. Itu ada beberapa metode di dalamnya. Salah satunya adalah metode SAW ini yang saya pakai. Kemudian algoritmanya bisa skip, nanti bisa dilihat langsung di rumus. Kemudian langkah penyelesaiannya juga skip saja. Kemudian langsung ke metode SAW sekaligus penjelasan dari algoritma dan penyelesaian atau langkahnya. Yang pertama yaitu persamaan 2.2, di mana tabel ini atau gambar ini digunakan untuk rumus atribut keuntungan atau benefit dan atribut biaya untuk cost, di mana atribut keuntungan itu yaitu ada rumus XIJ dibagi dengan max ke I, X ke IJ. Kemudian cost itu kebalikan dari max, yaitu min, di mana min ke I, X ke IJ dibagi X ke IJ. Next, ini ada sedikit penjelasan, saya ringkas saja, di mana atribut AI atau alternatif dan atribut C ke C atau kriteria itu ternormalisasi dari tabel ini. Kemudian setelah melakukan tabel perhitungan dari benefit dan cost ini akan dilanjutkan dengan nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI. Berikut adalah persamaan 2.2, yaitu rumus untuk mencari nilai preferensi dari alternatif yang ada, di mana F ke I sama dengan N, sigma J sama dengan I, dan W, J, R ke IJ, di mana dapat difokuskan yaitu W
W adalah bobot dari kriteria atau weight tersebut, dan R itu adalah matriks ternormalisasi. Kemudian ada penjelasan sedikit, yaitu di mana nilai perhitungan ini atau nilai FI ini akan menghasilkan sebuah alternatif, di mana alternatif yang paling besar adalah nilai yang akan dipilih atau nilai yang paling bagus. Kemudian next, yaitu hasil dan pembahasan. Ini adalah proses pemberian nilai atau value dari setiap kriteria, mulai dari kriteria harga, kriteria kapasitas, dan kriteria formulasi. Kemudian next, yaitu memasukkan dari kriteria nilai atau value tersebut ke dalam sebuah tabel. Dari harga, next, kemudian kapasitas isi, next yaitu tabel formulasi. Kemudian next yaitu perhitungan nilai, di mana ada 3 keputusan yang menjadi kriteria saya, yaitu satu adalah harga base makeup, 2 kapasitas isi, dan ketiga atau C ketiga yaitu formulasi. Dan nilai-nilai dari value tersebut, rating kecocokan setiap atribut pada kriteria yaitu 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Oke, next yaitu alternatif yang dipilih dalam kasus ini adalah produk Wardah. Alasannya ya lebih prefer aja ke Wardah, Bu. Kemudian setelah melakukan perhitungan atau perbandingan ini, semuanya dimasukkan, kemudian menghasilkan tabel, yaitu alternatif untuk sebelah kiri dan kriteria sebelah kanan atas, di mana C1 ini untuk cost, C2 untuk benefit, dan C3 untuk benefit. A1 untuk produk ini returning, A2 untuk luminous, dan A3 untuk eksklusif. Kemudian tadi kan ada rumus FI1 sama dengan N sigma ke J kalau nggak salah, dan W IJ dan R ke IJ, yaitu dimana W itu didapat dari kriteria dan bobot itu. Perhitungannya menghasilkan yaitu W sama dengan 0,5 itu untuk C1, 0,3 untuk C2, dan 0,2 untuk C3. Kemudian next, setelah perhitungan dilakukan matriks keputusan yang diletakkan pada tabel berikut, yaitu sebelah kiri untuk C1, bagian tengah untuk C2, dan sebagian kanan untuk C3. Oke. Setelah melakukan matriks keputusan ini, akan dibentuk sebuah rumus di mana C1 itu adalah cost, C2 dan C3 itu adalah benefit. Singkat saja, di mana min dari 4, 3, 5 ini adalah 3, dan diambil dari kolom baris pertama, yaitu 4. 3 dibagi 4 adalah 0,7, dan sampai dengan kolom ke atau C kriteria ketiga. Oke, next. Selanjutnya adalah matriks ternormalisasi R, di mana akan dimasukkan perhitungan itu dimasukkan ke matriks ternormalisasi R. Kemudian yang terakhir adalah perankingan yang diperoleh berdasarkan persamaan sebagai berikut, di mana 0,5, 0,3, 0,2 itu adalah bobot dari kriteria dikalikan dengan kolom dan baris dari setiap kriteria atau alternatif 1. Itu adalah menghasilkan data sebagai berikut, yaitu di mana dapat ditarik kesimpulan, yaitu nilai terbesar adalah A2 adalah 1, sehingga alternatif A2 merupakan salah satu best solution dari perhitungan ini, dan jatuh pada produk Wardah Luminous Liquid Foundation. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan. SPK ini sangat membantu sekali dalam penentuan tingkat keakuratan data dan pemberian nilai preferensi dari setiap alternatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan tambahan dari Bu Ade, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih waktunya. Apabila ada kekurangannya selama presentasi dan selama semester ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.